Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan mudarasah kita, pembelajaran kita seputar fikih jenazah yang pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa pengantar dari kajian kita ini, dan materi alhamdulillah sudah terpampang dan bisa ditampilkan di layar tembok, bukan monitor. Yang ini merupakan poin-poin yang akan kita ambil atau kita jelaskan dari kitab atau dari buku fikih jenazah yang disusun oleh Muassasah Durarus Saniyah, ya, Yayasan Durarus Saniyah, sebuah yayasan yang berada di Timur Tengah sana dan membuat semacam kayak ensiklopedia elektronik, dan khususnya dalam masalah fikih ya, maka ada beberapa pembahasan-pembahasan yang kemudian dijadikan sebagai pembahasan tersendiri, misal jenazah seperti ini, dan di isyraf atau di dibimbing atau diampu oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Ini Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, yang beliau seorang alim dari ulama salafi yang untuk masalah fikih khusus kemudian diarahkan atau dibimbing juga oleh Syekh Sa'id Al-Khazlan, salah seorang dari anggota Komisi Tetap Fatwa atau Lajnah atau Kibarul Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil satu bab dari 6 bab ya. Jadi kalau kita lihat slide-nya sebelumnya, jadi bab dalam pembahasan kitab janaiz ini, kitab jenazah ini berbicara tentang seputar hukum orang sakit dan sekarat atau sakaratul maut, dan ini bab pertama. Kemudian bab kedua ya seputar memandikan dan seterusnya. Nah, bab pertama ini apa saja isinya? Nah, ini yang di hadapan jamaah sekalian. Garis besarnya itu pembicaraan tentang 2 hal. Pertama seputar orang sakit. Kemudian yang kedua, ketika orang sakit ini sudah mendekati sakaratul maut, maka dijelaskan ahkam, hukum-hukumnya, adab-adabnya, dan apa yang harus dilakukan ketika seseorang dia mendapati atau mendapatkan sakaratul maut. Mendapati, maksudnya mendapati orang lain. Oh, ini orang sedang sakaratul maut, diapain? Ya. Atau setelah meninggal, atau ketika dia sendiri hendak mendapatkan, dan kita pasti akan mendapatkan ya. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian itu pasti datang. Kita dijanjikan apa? Kita dijanjikan mati. Di antaranya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu mati, mereka juga akan mati. Nah, hari itu akan datang. Hari itu akan datang. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah,
kajian ini kajian fikih, iya. Fikih iya. Tetapi ya, yang tidak kalah penting ini adalah pengingat untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, agar kalau kita ya berada di dunia ini hendaknya kita persiapkan diri kita untuk hari esok. Dengan apa? Ya kalau kita berbuat baik maka berusahalah untuk istiqomah di atas kebaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kalau kita berbuat buruk, dan kita pasti berbuat buruk, itu sudah pasti, maka jangan lupa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Akan tetapi wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah, sebaik-baik orang di antara kita semuanya banyak salah loh. Banyak salahnya. Dari tadi pagi atau enggak usah pagi lah, tadi siang sampai apa? Nah, sampai sore. Ini belum sore. Ya, ini masih apa? Ba'da, masih asar. Sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang banyak juga kembali kepada Allah, taubat itu. Jadi di antara fungsi atau maksud kita belajar fikih jenazah ini supaya kita pengingat. Ya, pengingat tentang kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Kelezatan. Lezat ngapa hidup? Hidup itu lezat enggak? Lezat. Kita makan, kita minum, kita bergaul dengan keluarga kita. Wah, ini semua di antara kenikmatan dunia. Tetapi apa? Itu akan berakhir nanti. Nah, kita banyak-banyak nginget. Di antaranya apa? Di antaranya dengan belajar fikih jenazah. Kita masuk pada bab yang pertama, poin yang pertama, 1.1 ya, seputar orang sakit. Di dalam kitab-kitab fikih ya, biasanya ketika membahas tentang fikih jenazah diawali dengan pembahasan seputar ahkamul maram, hukum-hukum seputar orang sakit atau seputar sakit. Kenapa? Ya karena di antara hal yang menjadi sebab kematian seseorang adalah apa? Sakit. Bisa jadi orang itu memang meninggal nggak pakai muqaddimah. Lagi duduk seperti ini, lagi nyengir, ya kan? Lagi macam-macam. Lagi ngelamun, mati, wadah. Ya. Lagi banyak, ya. Ada. Nah, tetapi itu kan kita nggak tahu. Akan tetapi ketika orang itu sudah mulai sakit dan kelihatannya sakitnya ini bertambah parah, ya. Tadinya misalnya mohon maaf misalnya cuci darahnya itu misalnya sebulan sekali, terus makin banyak, kemudian organnya makin menurun fungsinya. Ini tanda-tanda. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita membahas tentang seputar hukum orang sakit. Dalam bab yang 1.1 ini seputar orang sakit akan dibahas tentang hukum berobat. Ya, hukum berobat. Ya, apa sebenarnya hukum syar'inya? Kemudian yang kedua hukum ruqyah dan meminta diruqyah. Kemudian juga hukum menjenguk orang sakit. Bagaimana hukum menjenguk orang sakit? Kemudian adab-adab menjenguk orang sakit. Ya. Ini seputar orang sakit. Ketika orang sakit ini kemudian masuk kepada fase selanjutnya, hendak meninggal. Dan kelihatan bahwasanya dia memang, ya, dokter mengatakan ini kemungkinan tipis untuk dipertahankan. Ya sudah, maka ya ada adab-adabnya.
yang harus dijalankan oleh seseorang maupun orang yang kemudian mendapati orang lain itu sakaratul maut. Ya. Di situ ada A sampai L, A, B, C dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ringkasannya di mana? Di grup atau mungkin di filenya ya. Jadi kajian kita ini sifatnya adalah ringkas. Karena ya kitabnya itu kan tebel. Nah, kita pengennya Pengennya kitab ini kita tuntaskan dan kita tidak banyak membicarakan misalnya pembicaraan rawi. Di sini ada pembicaraan seputar rawi hadis ya dalam beberapa hal, atau misal pembicaraan tentang dalil-dalil yang banyak. Dalilnya banyak, kita akan sebutkan satu atau mungkin dua saja. Kemudian pembicaraan seputar ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi dan juga pendalilan mereka. Di sini disebutkan, makanya buku ini ya seperti ensiklopedia, tetapi kita akan pilihkan pendapat yang oleh penulis atau penyusun ini dianggap sebagai pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kita masuk pada pembahasan yang pertama dari yang pertama. Seputar hukum orang sakit, poin A, hukum berobat. Kita pernah berobat kan? Pernah? Ya, karena kita pernah sakit. Ternyata para ulama itu mereka berselisih pendapat tentang hukum berobat. Orang sakit kemudian dia mengusahakan kesembuhan. Ada dua pendapat yang menjadi pendapat para ulama. Yang pertama tentang hukum orang berobat itu boleh saja. Boleh orang berobat itu boleh. Boleh itu artinya apa? Kalaupun dia tidak berobat nggak apa-apa. Kalau dia berobat nggak apa-apa juga. Itu namanya mubah. Boleh. Ya. Dan ini pendapat jumhur. Dan bahkan dikatakan ini adalah ijma' atau konsensus atau kesepakatan. Jumhur itu artinya mayoritas para al-ulama dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, Malikiyah dan Hanabilah, madhab Maliki dan juga madhab Hambali. Kemudian dibawakan dalil-dalilnya, akan tetapi kita akan sebutkan satu atau dua saja ya. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum berobat ini boleh, tentunya menurut ulama yang berpendapat demikian. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit pun melainkan pasti Dia telah menurunkan obatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau penyakit tersebut pas ketemu dengan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi kesembuhan itu, nah di sini ada sedikit poin yang perlu kita ingat. Kesembuhan itu bukan dari obat, Pak, bukan dari resep, Bu, tetapi kesembuhan itu dari siapa? Allah, dengan izin Allah. Apabila penyakit ini ketemu dengan obatnya, nah tetap dengan izin
Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini banyak dalil-dalil tentang apa masalah yang bolehnya hukum berobat. Pendapat kedua mustahab, disukai, disunnahkan. Namanya berobat itu disukai dalam syariat. Artinya apa? Kalau tadi itu mubah, mau dilakukan mau tidak, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mustahab, kalau dilakukan mendapatkan apa? Pahala. Apabila seseorang meniatkan untuk mencari keridhaan atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya. Seseorang itu sakit apa? Macam-macam, sakit apa? Pilek atau sakit kepala. Kemudian dia ingin mengusahakan kesembuhan. Semoga dengan kesembuhan ini ya bisa membantu dia lebih fokus dalam belajar atau dalam beribadah, ya kan? Maka dia mencari obat. Nah, mustahab artinya disukai. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia mendapatkan pahala. Kalau tidak bagaimana? Nggak cari obat, biarin aja lah. Sakit udah biasa. Ya. Bukan sudah betul, sudah biasa. Maka kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Mustahab itu kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama salaf dan pendapat Syekh bin Baz, dan inilah yang dikuatkan. Inilah yang dikuatkan. Jadi ya, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa berobat itu mustahab, disukai. Dalilnya diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, ala natadawa, boleh nggak kita ini berobat, nyari obat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am, iya. Ya ibadallah, tadawaw. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wahai hamba Allah, cari obat. Berobatlah kalian kalau kalian sakit. Ini perintah kan? Nah, ini yang menunjukkan apa? Ini hukumnya disukai. Fa innallaha lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit melainkan meletakkan juga obatnya. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Mana perintahnya? Lah tadi tadawaw, berobatlah, itu bentuk fi'il amr. Kalian sana cari obat. Obat apa? Ya tergantung penyakitnya. Kalau pilek ya cari obat pilek, kalau tergantung penyakitnya. Nah, kalau seorang muslim ataupun muslimah ketika dia sakit kemudian mengusahakan kesembuhan dan dia mencari obat dengan mengingat perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka dicatat sebagai sebuah amal soleh. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ya, yang mohon maaf misalnya memiliki kendala kesehatan, sakit atau apapun, maka jangan lupa Anda itu ketika mencari obat di apotek atau dengan obat-obatan herbal atau apapun, maka Anda itu sedang menjalankan perintah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu supaya apa? Supaya dicatat sebagai pahala. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan atau pernah ditanya, ya, tentang masalah ruqyah. Tentang masalah ruqyah, dan nanti akan menyambung pada pembahasan yang kedua. Bahwasanya ya Rasulullah, innaka nahaita 'anir ruqa. Wahai Rasulullah, Anda pernah melarang ruqyah. Wa ana arqi minal aqrab. Sedangkan saya, kata sahabat ya Jabir ini, pamannya Jabir,
Sedangkan saya biasa itu meruqyah orang yang terkena sengatan hewan berbisa. Maka Nabi mengatakan, ya, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa mendatangkan manfaat bagi saudaranya, hendaklah dia lakukan. Artinya, barang siapa yang bisa mendatangkan manfaat berupa obat, maka dia lakukan. Sehingga orang yang dia terkena penyakit, maka hendaknya dia berusaha untuk apa? Mencari obatnya. Dan orang yang memiliki obat, dalam hal ini ruqyah juga obat, maka apabila dia bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Jadi ini juga menunjukkan apa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana banyak lagi dalil-dalilnya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang disukainya berobat. Saya sebutkan satu lagi, ya. Suatu ketika ada seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saudaranya itu sakit perut. Kemudian Nabi mengatakan, kasih dia madu. Ya, kasih dia asalan, madu. Maka sahabat ini memberikan saudaranya madu. Kemudian didatangkan, atau kemudian dia mendatangi lagi Rasulullah SAW. Mengadu lagi, ya Rasulullah, saya sudah kasih madu, tetapi malah tambah parah perutnya. Perutnya itu apa? Mual, pengen muntah, ya. Maka dia mengulang pertanyaannya ini 3 kali, atau 3 kali dia mendatangi Rasulullah, kasih madu, terus 2, kasih madu lagi, 3, yang keempat dia datang, ya. Nabi masih mengatakan, kasih dia madu, isqihi asalan, kasih dia madu. Maka, ya Rasulullah, sahabat ini, saya sudah kasih madu, tetapi malah justru tambah sakit itu pencernaannya. Maka Nabi mengatakan, shadaqallahu wa kadzaba batnu akhik. Yang benar itu Allah benar. Sedangkan perut saudaramu itu apa? Itu yang berdusta, itu yang gak beres. Fasaqahu fabarok. Maka dikasih madu lagi, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bahas dari sisi kesehatan, ya, karena saya bukan dokter, ya, bukan juga herbalis. Tapi apa? Yang jelas bahwasanya di dalam madu itu ada obat, fihi shifaun linnas. Ada di dalam perut lebah itu obat bagi manusia. Inilah, ya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa berobat itu mustahab, ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, mulai sekarang, ya, ayo, kalau kita itu berobat, maka niatkan kita itu menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar berobat kita ini dihitung sebagai sebuah pahala. Kalau tidak, maka tidak. Nah, apa sebenarnya hikmah kenapa kok orang yang sakit itu dia diperintahkan untuk berobat? Disebutkan di sini bahwa berobat itu termasuk bentuk mencari sebab, ikhtiar lah kalau bahasa kita. Termasuk bentuk apa? Ikhtiar. Wa ja'alahu min sunnatihi fi ibadihi, dan Allah jadikan hal tersebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Ketetapan Allah, ya. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di alam ini. Bukan hukum alam loh, Pak. Bukan hukum alam loh, beda. Tapi hukumnya Allah yang berlaku di alam ini. Misalnya apa? Ya sunnatullah, namanya orang itu kalau nggak minum apa? Haus, ya kan?
Ngomong terus nggak minum-minum, haus juga. Boleh minum Pak ya? Sunatullahnya seperti itu. Ya. Termasuk juga apa? Berobat. Jadi itu adalah sebentuk ikhtiar. Ya. Baik, kita tinggalkan pembahasan yang pertama dan kita masuk pada pembahasan yang kedua seputar hukum ruqyah. Hukum ruqyah dan minta diruqyah. Jadi ada di dalam pembahasan yang kedua ini ya, poin 1.1b hukum ruqyah dan hukum minta diruqyah. Ruqyah itu apa sih ruqyah? Ruqyah itu apa sih, kita sering dengar ya. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan, jampi-jampi yang dibacakan kepada orang yang sedang sakit. Ya. Dengan tujuan untuk mengobati. Apakah boleh? Ruqyah terbagi menjadi dua garis besarnya. Ada yang ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah, atau ruqyah yang syar'iyah sama yang ghair syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah itu syaratnya 3. Ya, syaratnya 3 yang disebutkan di dalam Fathul Bari Imam Ibn Hajar. Syarat yang pertama, ya silakan dicatat, siapa tahu nanti keluar kuis. Siapa tahu, Pak. Syarat yang pertama adalah an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu dengan menggunakan Al-Qur'an. Menjamping-jampi orang pakai Al-Qur'an. Ada orang sakit. Sakit apa? Sakit panas. Bacain Al-Fatihah. Oh, boleh. Itu namanya ruqyah yang syar'iyah. Atau dengan menggunakan nama Allah ataupun sifat Allah. Ya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah penyakit ini. Engkaulah penyembuh, anta syafi, engkaulah asy-syafi, maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan melainkan engkau. Ya. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan jejak penyakit, sembuh yang tuntas. Nah, ini doa dibacakan kepada orang yang sedang kesakitan ataupun kita sendiri. Kita nih umpamanya sakit, tiba-tiba tangan ini nggak bisa gerak umpamanya nih, lagi nyetir, ya asam uratnya apa? Kambuh, ya misalnya, bahaya tuh, bahaya nggak Pak? Oh bahaya kan, kaku semua loh, gimana mau ngegas? Maka ingat, ya bacakan Al-Fatihah atau dengan doa tadi, ya doa untuk apa? Meruqyah diri kita, iya. Ya. Atau dengan, ini yang pertama tadi, masih kata Imam Ibn Hajar, wabil lisanil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab. Ya. Jadi boleh dengan menggunakan Al-Quran maupun doa-doa dalam As-Sunnah, ataupun dengan menggunakan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau dengan bahasa yang diketahui maknanya. Boleh. Ya Allah, misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa bahasa Arab. Ayo, ya Allah, saya memohon dengan namamu yang mulia, Engkau sembuhkan saya ini. Ya Allah, sembuhkanlah saya ini, sembuhkanlah penyakit saya ini. Itu namanya kita menjampi siapa? Menjampi penyakit, ya supaya apa? Supaya sembuh. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak bisa mempraktekkan. Silakan nanti praktekkan sendiri. Jadi boleh menggunakan bahasa yang dikenal, ya. Wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Nah, ini poin pentingnya. Ini yang ketiga. Jadi kalau tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Yang kedua menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah
hendaknya dia meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh secara zatnya, maksudnya secara berdikari, ya, tidak memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah ini seperti obat saja. Misalnya, ya, kalau seseorang itu lagi sakit kepala, dia minum obat tertentu, ya, beli di apotek misalnya. Ini ikhtiar. Ruqyah sama, model ikhtiar juga. Minum obat ataupun ruqyah itu sebatas ikhtiar saja. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada itunya. Harus ada. Ini seputar apa? Ruqyah itu sendiri, ruqyah yang syar'iyah. Kalau kehilangan syarat itu maka tidak lagi menjadi ruqyah yang syar'iyah. Contoh, seseorang ruqyah tapi pakai apa? Misalnya pakai bacaan-bacaan yang di dalamnya ada kesyirikannya, meminta kepada selain Allah, jelas nggak boleh. Atau meruqyah tapi pakai bahasa Arab tapi nggak jelas ini ngomong apa. Kumat, kamit, sorbannya sih putih, panjang, ya, jubahnya juga gitu, ya kan, biar nggak sangar. Cuman ketika kemudian seseorang itu ini bahasa apa nih, ya, bahasa Arab, Al-Quran bukan, hadis juga bukan, bahasa Arab tapi nggak jelas, atau dengan bahasa yang tidak diketahui, ya. Pakai apa ya tadi, komat kamit tadi, maka ini tidak boleh. Jangan tertipu dengan casing. Orang Barat mengatakan never judge a book only by its cover. Apa kira-kira begitu? Au kama qalu. Ya. Jadi namanya ruqyah syar'iyah itu tidak identik dengan misalnya ini, ya, ustadz ini apa namanya embel-embelnya, ya, embel-embelnya. Tidak. Lihat prakteknya seperti apa. Kalau sudah prakteknya itu minta foto atau misalnya minta benda-benda yang biasa dipakai, nah ini malah justru apa? Ya, tanda-tanda penyihir ini. Tanda-tanda pakai sihir, ya, tanya tanggal lahir, tanya nama lengkap, nanti mau dihitung dulu, ya, mau dihitung dulu. Nah, kayak gini-gini apa? Jangan, ya, jangan dipercaya. Meskipun apa? Meskipun pecinya hitam, ya, atau misalnya pakai sorban atau yang lainnya, enggak. Kita lihat apa ini. Nah, sekarang bagaimana seseorang itu atau hukum meruqyah? Ruqyah itu boleh, meruqyah itu boleh, ya. Meruqyah itu apa? Boleh, jaizah, boleh hukumnya. Dengan syarat yang tadi sudah disebutkan. Adapun orang yang meminta ruqyah, dia lagi sakit, biasanya dia sakit. Kemudian dia apa? Dia minta diruqyah. Minta diruqyah. Maka apa? Disebutkan di sini dalam fatwa Lajnah Daimah bahwa boleh seseorang itu meminta untuk diruqyah meskipun meninggalkan meminta untuk diruqyah itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama. Kenapa? Karena telah datang keterangan bahwa akan ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang mereka akan masuk surga itu pakai, ya, tanpa melalui apa? Ya, hisab dan tidak terjilat azab. Tidak pakai hitung-hitungan, tidak pakai diperiksa. Ibaratnya ini dia kalau di bandara ini sudah, ya, nggak pakai apa diperiksa, langsung mungkin pakai apa gitu. Wah, ini pejabat, platnya udah beda. Orang bilang plat dewa. Langsung lewat saja sudah, nggak perlu pakai periksa-periksa. Nah, ada orang masuk surga seperti itu, tidak dicek, tidak, apalagi tidak kena azab. Udah. Siapa? Ya. Di antaranya atau mereka ini punya 4 ciri-ciri. Pertama, ya,
Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau sakit gimana? Ya mereka nggak minta ruqyah. Ya. Ngeruqyah diri sendiri. Oh iya, nggak apa-apa kalau ngeruqyah diri sendiri nggak apa-apa. Tapi mereka tidak minta diruqyah. Wala yaktabun. Mereka tidak menempuh pengobatan kai. Apa itu pengobatan kai? Pengobatan yang mengagetkan saraf dengan cara menempelkan besi panas di tempat-tempat tertentu, dan itu ada ahlinya. Ya, sehingga kalau tempel besi panas itu nyos, kalau orang ya dicos atau di nyos ya. Itu kaget. Yang keseleo, yang apa, yang pusing apa itu bisa. Katanya demikian. Kenapa? Dikagetkan, tentunya dengan ilmunya. Ya. Mereka tidak berubah dengan cara seperti itu. Wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Tidak memiliki keyakinan-keyakinan ya, pamali. Oh, jangan duduk di depan pintu masih perawan, nanti apa? Susah jodohnya. Ya. Padahal sudah dijodohin sama tetangganya misalnya. Pek nggo kalau orang Jawa bilang, ngepek tonggo. Ya, dapat tetangga. Oh, jangan apa misalnya kalau di sebagian tempat itu, jangan jualan beras di hari Senin atau jualan nasi di hari Senin. Nggak tahu di sini cukup familiar nggak dengan hal ini? Kalau di kampung sana, di ya dekat sekitar pesantren masih begitu. Ya, nasi uduk itu Senin pasti apa? Tanggal merah. Kenapa? Pernah Pak? Ada, masih ada juga. Tukang beras sama. Kita beli beras dilihatin dari atas sampai bawah. Ini orang, oh orang baru nih nggak ngerti. Ya, kenapa? Ya nggak bagus aja. Dan semuanya yang model-model begitu, mulai dari tangan gatel mau dapat duit, semut datang mau ada duit, pokoknya duit, semuanya duit. Kupu-kupu datang mau ada tamu, kejatuhan cicak, wah itu semuanya adalah tatoyur. Tatoyur lokal. Lokal maksudnya apa? Ya tergantung daerah. Ya beda-beda. Kalau orang Arab sana dahulu, mereka itu anti sama bulan Safar. Bulan Safar, oh bulan Safar itu nggak bagus lah buat ngapa-ngapain. Nikahin anak jangan bulan Safar, buka usaha jangan bulan Safar, buka apa namanya aktivitas apa proyek jangan bulan Safar, macam-macam. Lain lagi di daerah misalnya di Jawa, apa biasanya kalau di Jawa? Larangan nikahin itu bulan apa? Suro. Itu nama Jawanya itu Pak. Muharram. Ya. Kalau di sini beda lagi. Ya. Bulan Muharram jalan terus. Makanya tadi lokal tadi. Ya. Tergantung daerah. Ini semuanya bentuk tatoyur. Mereka orang yang masuk surga tanpa hisab itu nggak ada keyakinan begituan. Ya. Jalan aja sudah. Di kita Pak ngomong-ngomong nih. Biasanya kalau habis Ramadan, Idul Fitri itu banyak tuh undangan nikah itu. Betul kan? Betul nggak? Ya. Itu bertolak belakang sekali dengan keyakinan Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu, ya. Nah ini contoh lokalnya apa? Keyakinan itu. Orang Arab jahiliyah itu paling anti namanya menikah di bulan Syawal. Makanya Nabi itu mendobrak. Ya, mendobrak apa? Mendobrak keyakinan. Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan apa? Syawal. Sehingga orang itu, Nabi. Ya. Dan ternyata apa? Langgeng, ya kan? Nah, orang Arab jahiliyah mereka begitu. Jadi, ya kita ini, ya khususnya di Indonesia ini tidak punya keyakinan begitu. Tapi keyakinan bulan yang tadi tuh, Pak, apa namanya? Nah, bulan Syura tadi, jangan ngapa-ngapain bulan Syura, ya. Jadi boleh namanya meruqyah dan juga boleh minta diruqyah meskipun
lebih utama itu tidak melakukannya. Maksudnya tidak meminta diruqyah, ya. Lebih afdalnya gimana? Ruqyah sendiri, ya. Ruqyah sendiri. Ustaz, saya ngeruqyah pakai YouTube, Ustaz. Ngeruqyahnya pakai apa? YouTube, setelin YouTube, cari ayat-ayat itu, setelin dekat penyakit. Ya. Wallahu alam, yang nampak adalah itu tidak bisa. Kenapa? Meruqyah itu adalah membaca-bacakan. Jadi butuh apa? Butuh niat. Ya, butuh niat. Jadi orang yang meruqyah, misalnya saya pengen ngeruqyah sakit saya sendiri, ya umpamanya sakit apa, keselio atau apa gitu kan. Maka saya meniatkan dengan bacaan Al-Qur'an saya atau doa saya agar apa? Penyakit saya ini apa? Sembuh. Demikian juga bapak kepada istri atau istri kepada suami atau kepada anak atau orang tua, seperti itu. Sehingga kalau YouTube disetel, ayat ruqyah panteng terus, ya, tidak apa? Tidak ada niatnya. Demikian yang nampak. Jadi seputar masalah ruqyah kita cukupkan dan kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga. Mana kayaknya nggak nyampe, tapi nggak apa-apa lah, ya. Insyaallah nanti kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab mungkin sekitar jam 17:20, ya. Biiznillah. Pembahasan yang ketiga seputar menengok atau hukum menjenguk orang sakit, ya. Hukum menjenguk orang sakit. Dan di sini ada 2 poin. Poin I atau poin yang pertama, ya, itu menjenguk muslim. Apa hukumnya? Mustahab, disukai. Seseorang itu menjenguk orang sakit atau seorang muslim yang sakit itu disukai. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Disukai itu artinya dia mendapatkan pahala dengan perbuatan tersebut, ya. Adapun dalilnya banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memerintahkan, ya. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Di antaranya adalah wa'iyadatul marid, menjenguk yang sakit, muslim yang sakit. Kita punya kenalan, punya tetangga yang kita tahu dia sakit, maka kita disunahkan untuk menjenguk, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan at'imul ja'i' wa'udul marid wa fakkul 'ani wa fukkul 'ani. Beri makan orang yang lapar, tengoklah orang yang sakit, bebaskanlah orang yang kesusahan. Demikian perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mempraktekkan sendiri, sebagaimana kesaksian Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, saya suatu ketika sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya. Ini untuk seorang muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Apa hukumnya? Poin yang kedua. Apa hukum menjenguk orang kafir yang sakit? Orang kafir yang sakit yang dia merupakan kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang dia berada pada zimmah atau jaminan memiliki jaminan keselamatan dari kaum muslimin, ya, dan dia tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Bisa jadi siapa? Ya tetangga kita. Kita ini kan hidup di komplek, ya kan, heterogen. Ada yang muslim, ada yang non muslim atau kafir. Maka para ulama mereka mengatakan boleh seseorang itu, seorang muslim, muslimah, menjenguk orang kafir zimmi yang sakit, ya. Kan biasanya kan gitu kan, ada yang sakit, ya, entah kena musibah apa. Satu RT, nggak satu RT misalnya, ya mungkin ibu-ibu lah atau tetangga, yuk kita jenguk ibu fulan, ya, nggak apa-apa. Meskipun dia kafir, ya meskipun dia kafirah, seorang wanita kafir nggak apa-apa.
Muslim menjenguk seorang kafir juga nggak apa-apa. Ya, kita punya tetangga, punya misalnya, apalagi misalnya punya orang tua misalnya atau saudara, maka ya hal seperti ini bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah. Demikianlah yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Lajnah Daimah serta para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Kesimpulannya apa? Boleh ya seseorang menjenguk orang kafir yang zimmi. Kafir yang zimmi. Yang tidak memerangi kaum muslimin. Apa dalilnya? Nah, ini penting dalilnya. Ini kita sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya suatu ketika menjenguk seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi itu yang biasa membantu pekerjaan Nabi. Yakhdumun Nabi. Ya, menjadi pelayan Nabi. Lihat atau ingat bahwasanya agama kita ini enggak maksa-maksa loh orang masuk Islam. Enggak maksa-maksa. Kita enggak memaksakan orang masuk Islam, enggak. Ada orang Yahudi dia membantu Nabi, kemudian dia sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi si Yahudi ini, menengok orang Yahudi. Kemudian ya dia duduk atau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepala si Yahudi ini. Luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Enggak pengen masuk Islam kamu. Ya. Maka si Yahudi ini melirik kepada bapaknya. Kemudian bapaknya si Yahudi mengatakan, ati' Abul Qasim. Ikuti kata majikanmu Abul Qasim. Itu apa? Suruh masuk Islam. Akhirnya masuk Islam si Yahudi ini. Ya, bagaimana tidak, hari-hari lihat Nabi kok. Hari-hari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya keluar dan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi itu bagus muamalahnya loh. Nabi itu rahmatan lil alamin. Bagus, rahmat bagi seluruh semesta. Tidak cuma bagi orang muslim saja, bagi orang kafir juga, rahmatan lil alamin. Bentuknya apa? Lah ini. Ya, maka marilah kita berusaha meneladani beliau. Kita menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita, yang muslim juga maupun yang kafir. Bentuknya apa? Dalam konteks menengok atau menjenguk orang sakit, maka kita jenguk. Bisa jadi dengan hal tersebut ya. Hal tersebut seseorang itu kemudian terbetik hatinya untuk masuk Islam. Ya. Di dalamnya ada muamalah yang baik ya, dan juga dakwah kepada Islam. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, seputar adab-adab menengok orang sakit. Nah, ini penting nih ya. Adab dalam menengok orang sakit. Ada beberapa adab dalam menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah mendoakan orang yang sakit tersebut ya. Apa doanya? Ya, di antaranya ada tuh buku doa buku kecil tuh, isinya doa-doa. Nah, itu nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa baca-baca doa menengok orang sakit. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang sakit ya, la ba's tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Ya. Sakitmu ini insyaallah akan menjadi penghapus dari dosa-dosamu. Ya, sakitmu ini insyaallah akan menjadi penghapus dari dosa-dosamu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dengan doa berikut. Allahumma rabban nas mudhhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Dalam lafaz yang dikeluarkan Imam Bukhari,
Nabi pernah berdoa seperti ini, ya Allah, Tuhan yang manusia, penghilang penyakit, sembuhkanlah Engkaulah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau. Berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, kesembuhan yang tuntas. Ya. Atau yang lebih ringkas lagi, ini lebih ringkas lagi. Nabi SAW pernah mendoakan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya begini, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. 3 kali diulang, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Jadi kita boleh ya dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah fulan. Dan ini kita perdengarkan sehingga orang yang mendengar itu dia apa? Saya itu didoakan loh. Ya, saya itu didoakan. Jadi maksud dari seorang itu menjenguk adalah diantaranya mendoakan. Yang kedua di antara adab-adabnya adalah tidak berlama-lama, ya, tidak berlama-lama dalam menjenguk. Kenapa? Ternyata ini disebutkan oleh para ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali dan juga yang lainnya. Karena orang yang sedang sakit itu tidak seperti orang yang sehat seperti kita ini. Kita alhamdulillah sedang sehat, ya kan? Nafas enak, makan enak, ngapain enak, ngomong enak, tidur enak. Orang sakit itu nggak enak semuanya. Sehingga kalau misalnya kita terapkan kepada mereka seperti apa yang kita terapkan kepada orang yang sehat, nah ini namanya tidak pas. Diajak ngomong, udah berapa lama di sini? Baru 2 hari. Sakit gimana sih ceritanya? Ceritain dong. Ini orang lagi sakit disuruh apa? Cerita. Ini baru 1. Datang lagi nanti yang kedua. Yang tadi adalah teman-teman kantor. Ini sekarang tetangga. Yang ini adalah ya RT. Besoknya arisan datang. Semuanya nanyain, ceritain dong kenapa. Maka marilah kita bersikap bijak ya. Ketika kita menjenguk orang sakit, tidak berlama-lama. Dia itu pengen istirahat, namanya orang sakit. Kemudian yang ketiga adalah menganjurkan untuk bertaubat, ya, targhib, mengajak untuk bertaubat. Disukai seseorang yang sedang menjenguk itu dia mengajak orang yang sedang sakit itu bertobat. Tentunya ma'asyiral muslimin dan muslimat dengan cara yang bijak. Bukan dengan cara yang malah kontraproduktif. Makanya tobat. Orang sakit, dia sudah terpukul dengan sakitnya. Dia sudah mendapatkan sebagian akibat dari perbuatannya selama ini. Ketika orang kemudian ya mendapatkan perkataan yang menyakitkan, ini justru malah kontraproduktif. Wah, andai saja kamu nggak datang, ya. Jadi hendaknya seseorang itu bisa dengan apa? Ya, dengan ungkapan yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada bapak atau ibu kesembuhan dan taufik untuk menjadi lebih baik lagi. Oh iya, paham. Kemarin saya ya belum baik ya. Nggak usah kita terang-terangan gitu, ya. Tobat. Tidak. Karena taubat ini sesuatu hal yang dituntut, ya. Jadi kita ini disuruh taubat itu apa? Taubat itu banyak. Nabi SAW itu sehari itu taubat sampai 70, bahkan dalam hadis yang lain 100 kali loh. Kita berapa kali? Wallahu a'lam. Wah, nanggung ntar aja biar banyak sekali, ntar baru tobat. Ya kalau nyampe umurnya, ya. Daripada tobat sambel. Tobat sambel itu nggak ada, ya. Tobat sambel itu nggak ada. Apa itu tobat sambel? Menurut sebagian orang, maksiat tobat itu namanya tobat sambel. Mending nggak usah tobat sekalian, entar aja di belakang.
Ini tipu daya syaitan. Tipu daya apa? Syaitan. Supaya orang itu apa? Nanti taswif namanya. Taswif itu menunda-nunda, entar aja. Tarsok. Entar besok. Entar begitu apa? Sudah tiba waktunya, telat sudah. Makanya kalau orang berbuat maksiat, jangan lupa segera tobat. Ya Allah, saya ngakuin perbuatan saya tadi dosa. Saya mohon ampun. Bimbinglah saya ya Allah. Ya. Saya minta kekuatan supaya saya bisa menjauhi perbuatan hal tersebut. Saya mengakui itu dosa. Ya. Tetapi saya yakin Engkau itu Maha Pengampun. Dah. Diikuti dengan perbuatan baik. Nah, selesai setengah jam, 1 jam atau mungkin 1 hari kemudian balik lagi maksiat begitu. Gimana? Ya tobat lagi. Ya, seperti itu. Jadi jangan kemudian apa? Beranggapan nanti aja deh, biar banyak sekalian nanggung. Ya. Kan masih 1 hari. Kemarin udah banyak pahalanya. Sekarang ya biar ada imbang. Enggak ya. Jadi tidak seperti itu. Taubat maksiat. Memang demikianlah seorang mukmin itu. Kita ini ya kadang jatuh bangun. Ya. Yang keempat, kita menganjurkannya untuk berwasiat, ya, berwasiat, nulis wasiat. Ini tentunya apabila dirasa sakitnya ini akan menghantarkan kepada kematian. Kalau misalnya masih sakit biasa, tidak masalah. Umpamanya kita nih sekarang sehat, nulis wasiat nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidaklah layak seorang muslim yang dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, ya. Kemudian apa? Sampai 2 malam dia tidur itu wasiatnya tidak ada, tidak dia tulis. Maka kalaupun kita pengen bikin wasiat, tulis wasiat sekarang. Gak apa-apa. Saya wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal kalau saya mati. Ya, tulis kalau saya mati. Tapi nggak usah di-share kemana-mana, Pak. Cukup ke keluarga yang menerima wasiat. Kalau saya mati, saya berwasiat yang memandikan si fulan dan seterusnya. Tulis. Ya, tidak mengapa, dan itulah perintah atau anjuran Rasulullah SAW. Yang kelima, berhusnudzon atau mengajaknya untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Disukai orang yang menjenguk itu dia menghasung atau menganjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon itu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka terhadap apa? Terhadap Allah yang telah menurunkan penyakit. La ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa. Sakitmu ini sejatinya adalah penghapus dosa dan kesalahan. Ya, penghapus dosa dan kesalahan. Sehingga seseorang yang sakit ketika mendengar hal tersebut, dia ingat, oh ya, Allah itu sayang sama saya, makanya saya dikasih apa? Dikasih sakit. Kalau saya enggak sakit mungkin masih nambah aja terus itu perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Berhusnudzon bahwasanya penyakitnya ini akan mengangkat derajatnya kalau dia sabar, menghapus dosanya, ya, mendatangkan pahala akhirat yang tidak bisa dicapai kecuali dengan musibah. Karena memang ada pahala atau derajat di akhirat itu yang dia bisa dicapai dengan musibah. Ya. Makanya, ya, para ulama mereka mengatakan tentang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang beliau radhiyallahu anhu terbunuh secara zalim di Karbala, terbunuh secara zalim. Maka bagaimana mendudukkannya? Ya, di antaranya adalah bahwasanya Allah ini berkehendak baik bagi Al-Husain. Dengan apa? Dengan musibah dibantainya beliau dan seluruh keluarga besar beliau di Karbala itu. Siapa yang membantai? Orang-orang zalim. Dan kita ahlu sunnah, kita tidak ridho dengan kematian atau pembantaian Al-Husain. Tidak seperti ucapan orang Syiah. Orang Syiah itu nuduh tuduhan
yang terus mereka pelihara berabad-abad. Wah, itu yang bunuh itu adalah ahlus sunnah. Yang bunuh adalah ahlus sunnah. Enggak, kita enggak ridho dengan kematian cucu Nabi Muhammad SAW Al-Husain. Beliau radhiyallahu anhu itu dijebak, dibunuh secara zalim. Bahkan justru mereka lah orang-orang yang ya di Kufah ketika itu mereka yang melepaskan diri mereka dari membantu Husain. Kan Husain ini kan ceritanya didorong-dorong, ayo ke sini aja ke Irak, ke Kufah. Ya, sementara beliau itu di Madinah. Nanti kita bantu kita. Ternyata begitu sampai di jalan, ya, ketika beliau itu dizalimi, orang-orang itu terlepas tangan. Siapa? Ya orang-orang Syiah itu, mereka tidak bantu. Walhasil, ya, musibah yang dialami beliau ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada beliau untuk mengangkat derajat beliau. Derajat beliau di mana? Di surga kelak. Makanya kalau seseorang kena musibah, ya bisa jadi itu adalah tanda Allah sayang. Kalau kita nggak pernah kena musibah, semuanya lancar jaya, semuanya itu mudah, hati-hati, jangan-jangan nah, itu adalah istidraj. Kita ini banyak maksiat. Makanya kalau kita kena musibah, ingat maksiat kita itu banyak. Tapi Allah memaafkan lebih banyak lagi, ya. Allah memaafkan lebih banyak lagi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu gara-gara kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak, ya. Nabi mengingatkan, janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia berhusnuzon kepada Allah. Nanti kalau kita mati, Pak. Nanti kalau kita mau mati atau sebentar lagi kalau kita mau mati, itu kita husnuzon kepada Allah. Husnuzon apa? Ya Allah, aku banyak dosa tapi Engkau Maha Pengampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sahabat Nabi, penakluk Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau hendak wafat, beliau mengatakan begini, ya Allah, inilah hambamu yang banyak dosa datang kepadamu, tetapi aku yakin bahwasanya la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Wah, ini husnuzon, artinya bawa tauhid. Mati itu apa? Kita bawa keyakinan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu akan mengampuni orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, ya, tauhid. Yang terakhir, tidak terus-terusan menjenguk orang sakit, ya. Tidak terus-terusan menjenguk orang sakit setiap hari, ya, setiap hari. Tidak demikian justru. Yang baik adalah menjenguk itu tidak sering-sering, ya, sekali. Nanti kalau misalnya belum sembuh, ya, sebulan kemudian baru dijenguk, ya, atau misalnya ketika momen-momen tertentu. Yang jelas apa? Jangan hari ini jenguk, besok jenguk lagi. Ntar lama-lama apa? Ya, yang sakit ini ngapalin. Wah, ini 4L. Lu lagi. Ya. Apalagi dengan hal-hal yang ya bawa pesanan. Pesanan itu maksudnya apa? Ya, sambil ngobrol atau yang lain, ini tidak demikian. Hendaknya seseorang itu ketika dia menjenguk maka dia tidak terus-terusan sekali habis itu enggak. Dah. Ini diantara adab-adab seputar orang sakit, dan nampaknya kita tidak menuntaskan bab 1 ini, tapi setengahnya, nggak apa-apa, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang seputar hukum-hukum orang yang ihtidar atau sakaratul maut. Saya buka sesi diskusi atau tanya jawab kurang lebih 5 atau 10 menit karena kebetulan ya ada pelajaran lagi setelah ini. Nah, silakan, Pak. Ya, silakan, Bapak. Ya.
Ya. Ya, nanti akan datang pembahasan ketika seseorang itu meninggal apa yang disunahkan untuk dia lakukan, ya. Meskipun dia berwasiat, saya pengen wasiat nanti saya kalau meninggal saya minta dikuburkan di perbatasan Indonesia Malaysia. Sana Kalimantan, ya. Kenapa ya? Mungkin karena dia dulu sempat bertugas di sana. Maka yang seperti ini ya tentunya ditinjau dulu. Yang jelas apa? Yang jelas wasiat itu tidak mesti dilakukan. Kalau wasiatnya syar'i iya. Dan mampu dilakukan iya. Syar'i misalnya apa? Saya berwasiat supaya ya kalian bertakwa kepada Allah, ya, jangan ribut sepeninggal saya. Masalah warisan dibagi dengan hukum Islam. Wasiat titik dah. Biar enggak ribut. Nah, ini wasiat harus dilakukan. Tapi kalau misalnya wasiatnya enggak syar'i, saya berwasiat peninggalan saya ini semuanya saya sedekahkan kepada yayasan sosial. Nah, ini enggak boleh. Ini wasiat yang tidak syar'i. Kenapa? Oh, ahli warisnya gimana? Ahli warisnya dia punya hak terhadap hartanya yang triliunan itu. Jangan dikasih sedekah semuanya. Ya. Jadi nanti akan datang itu masalah apa? Masalah wasiat, dan maksimal memberikan wasiat itu sepertiga. Itu udah mentok gitu. Punya harta misalnya 3T. Maksimal yang dia sedekahkan itu sepertiga. Sepertiga itu kalau mau wasiat. Bahkan kalau para ulama atau para sahabat mereka mengatakan 1/4 atau 1/5 sajalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan as-sulusu, sudah mentok itu sepertiga. Was-sulusu katsir, sepertiga udah banyak gitu. Artinya Nabi itu ya lebih menganjurkan kalau bisa berwasiat itu jangan sampai sepertiga lah, mentok udah sepertiga dah. Apalagi kalau semua jangan. Nah, ini wasiat yang tidak harus dilaksanakan. Ya. Nah, terkait dengan misalnya si fulan nanti dikuburkan di mana, maka yang maslahat untuk dia dan juga orang-orang yang mengurusinya, maka dilihat ya, kan orang beda-beda keadaannya ya, tergantung juga ininya itu kasuistik Pak. Walhasil intinya dilihat ya apakah memungkinkan, karena yang sunnah itu adalah menyegerakan begitu meninggal plek ya, nggak usah nunggu dulu misalnya ayo keluarga semuanya datang, yang dari Singapura, yang dari Afrika, yang dari ini datang semuanya dulu karantina. Karantina berapa? 14 hari di mana? Wisma Atlet 14 hari dulu karantina. Belum dimandikan. Jangan. Langsung mandikan kalau bisa. Kalau enggak coba cari siapa yang bisa. Nah, di sini kita tuh belajar buat itu. Untuk menghadapi force major seperti itu. Ya, force major atau force major bacanya saya enggak paham. Ya, sehingga kita tahu apa yang dilakukan. Kemudian nanti minimal sudah siap, tinggal Tinggal dilakukan misalnya ya kalau nguburkan kan kita mungkin nyangkul, nggak biasa nyangkul nih Pak. Ya saya nggak biasa nyangkul ya, kita panggil yang biasanya. Walhasil itulah maksud kita belajar fikih jenazah ini. Wallahu a'lam. Ada yang lain Pak? Ya silakan Pak Arwin. Ya. Misalkan suatu saat nanti kita menemukan tetangga kita yang kafir tapi mungkin dia berbuat zalim untuk kita, jadi mungkin seperti membuat ya pokoknya tidak kafir dan kafir juga, tapi dibuat gitu. Ya. Ya. Kalau dia memerangi kita atas dasar agama, ya, dan itu mungkin terjadi, maka tidak kita jenguk. Ya, misalnya ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ada yang sakit, wah saya mau jenguk sebentar, enggak, kita enggak jenguk. Meskipun orang tua, ketika kafir harbi, ya, dalam peperangan maka tidak ada lagi jenguk-jengukan. Yang ada adalah, ya, imam mereka masuk Islam, kalau enggak ya kita perangi mereka, sebagaimana para sahabat demikian. Nah kalau tetangga kita ini nampaknya yang banyak ini adalah kafir yang zimmi, sehingga ya tidak mengapa. Bisa jadi dia tuh nggak suka itu karena apa?
Ya mungkin kita kalau parkir sembarangan kali, parkirnya di depan, nah, pagernya. Atau kita punya pohon mangga, pohon mangganya menjuntai, menggoda tetangga. Tetapi ini pohon mangga tidak pernah jatuh pohonnya, tidak pernah jatuh buahnya di tempat tetangganya. Padahal apa? Menjuntanya gini, kita tarik pakai apa namanya? Nggak pernah dapat, nggak pernah kecipratan. Nah ini mungkin kayak gini-gini, sehingga kemudian dia Allah. Kalau tetangga kita ini kayaknya orang kafirnya mayoritas itu adalah orang-orang yang zimmi atau orang yang mereka boleh kita jenguk, ya boleh kita jenguk. Ya bisa jadi berapa banyak kebencian itu berubah menjadi rasa cinta dengan sebab akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang tadinya orang musyrik. Silakan Pak, kalau masih ada. Oh ya, silakan Pak. Ya Pak. Orang yang berobat, ya berobat. Oh biaya besar. Dan jika punya anak, ya, ya. Jadi harta warisan itu sudah diatur. Ketika orang itu meninggal, ya, dan dia meninggalkan hutang, maka hutang ini gimana? Hutang ini harus dituntaskan. Siapa yang menuntaskan? Yang pertama dari harta si mayit itu sendiri, semuanya itu, asetnya jual, semuanya jual. Yang memang milik dia sampai menuntaskan hutangnya. Kalau masih ada hutangnya gimana? Hutang itu menjadi keroyokan bagi siapa? Ahli waris. Seberapa bagiannya? Ya seperti kadar kalau dia mendapatkan warisan. Jadi kalau misalnya anak laki-laki berarti dia harus menanggung lebih besar ketimbang apa? Nah, ketimbang anak perempuan. Karena apa? Karena kalau dapat anak laki-laki itu, ya, dalam kasus tertentu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dalam kasus tertentu itu apa? Bisa 2 kali lipat dari anak perempuan. Kenapa kok dalam kasus tertentu? Itu ilmu waris, ya. Jadi apa? Ada aturan tersendiri, Jadi laki-laki ini, ya, kalau dalam warisan itu anak laki-laki itu dia entar dulu. Yang pertama kali pasti dapat anak perempuan. Makanya di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa, ya, yang dipatok itu perempuan sudah. Laki-laki entar, hitung belakang. Istri pasti dapat anak anak perempuan itu pasti dapat. Nah, ini menunjukkan Islam itu apa? Sangat menghormati wanita. Orang-orang liberal yang mereka mengatakan, wah Islam menindas wanita, mereka itu ya nggak fair. Kalau wanita itu pasti dapat warisan, pasti itu sudah. Ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membersihkan hati-hati kita semuanya dan menjadikan kita memperbanyak mengingat kematian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.